Hai warga bumi, balik lagi dengan saya Amin. Video kali ini saya bakalan bahas alur film yang lumayan tegang yang berjudul Monstrum. Film ini dirilis pada tanggal 19 September 2018 dan disutradarai oleh Heo Jong Ho. Tak usah berlama-lama lagi, seperti biasa, sediakan cemilan, miringkan handphone, kuatkan hati, dan selamat menonton. Askuy. Di awal film, kita diperlihatkan suatu kejadian yang menimpa warga. Mereka semua harus dibunuh oleh prajurit kerajaan yang bernama Jin Yong. Karena dengan alasan mereka semua sudah terdampak wabah penyakit. Maka dari itu, mereka semua harus dibunuh agar penyakitnya itu tidak menular. Namun di tengah tragedi tersebut, ada seorang wanita yang membawa anaknya dan wanita itu memohon agar anaknya tidak dibunuh. Hingga akhirnya, warga semua tewas, kecuali anak perempuan dari sang ibu yang meminta untuk tidak membunuhnya. Anak itu bernama Meong. Kucing Meong. Dan tiba-tiba, Meong dibawa oleh seorang lelaki misterius. Scene beralih kepada seorang lelaki, mereka bernama Yeon Geom atau sering disebut Hyung, dan adiknya bernama Sung Han. Mereka berdua sedang menunggu kelinci untuk diburunya agar menginjak perangkapnya. Namun Sung Han yakin bahwa jebakannya itu pasti akan berguna, akan tetapi dia malah menginjaknya sendiri. Dan Sung Han pun tergantung. Senjata makan tuan dong. 도체는 아무 문제가 없었어. 성환이 네 말대로. Tiba-tiba ada seorang wanita datang. Tidak lain dia adalah Meong yang sedang membawa panah untuk berburu. Ternyata Meong adalah wanita yang diselamatkan oleh Hyung saat kejadian dulu, saat Meong masih kecil. Setelahnya, mereka lanjut memburu ikan di sungai. Namun Meong hanya duduk di atas batu dan tidak membantu mereka berdua. Dan seketika, Hyung menyiramnya agar Meong turun dan membantunya. Dan seketika, Meong malah membalas perbuatan mereka berdua dengan cara menipunya. Dan bisa kita lihat, Meong memanggil Hyung dengan sebutan ayah. Jadi lelaki misterius yang menyelamatkan saat kecil itu adalah Hyung. Oke, misterius terungkap. Lanjut, scene beralih di mana Meong sedang menggali sayuran. Namun seketika, ada seorang lelaki mengendap-endap di sekitaran rumahnya itu. Dan dengan sigap, Meong langsung menodongkan panahnya dan menanyakan siapa dirinya. Dan ternyata lelaki tersebut sedang mencari jenderal yang ada di rumah itu. 이 집의 어르신을 찾아왔습니다. Tiba-tiba pamannya memegang pundaknya Meong hingga busur panah meleset ke lelaki tersebut. Namun lelaki itu berhasil menghindarinya. Ternyata lelaki itu adalah pengawal Hur, utusan Raja Jungjong. Tiba-tiba Raja Jungjong datang dan langsung berbicara kepada Hyung di dalam rumah. Dan Raja Jungjong meminta Hyung untuk menjadi pengawal yang bisa menjaga dirinya dari pejabat korup. 썩은 전국 공신들을 개혁하고자 했다. 스스로 과인의 사지를 자르고 하나 그들은 역병으로 응수했다. Jadi Hyung ini dulunya pengawal Raja Jungjong. Seperti itu kurang lebih. Karena semalaman dia berpikir dan ketika esok harinya dia memutuskan untuk menjadi pengawal Raja Jungjong kembali dan diikuti oleh anaknya Meong dan Sung Han, pamannya Meong. Namun seketika cerita dialihkan kepada seorang dukun yang sedang mengadakan ritual. Akan tetapi, di sisi lain saat ritual berlangsung, ada seorang anak perempuan, dia mengambil sesajen tersebut dan tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang dukun dan orang-orang yang sedang mengadakan acara tersebut. Namun, anak perempuan itu lari terbirit-birit. Dan orang-orang yang mengadakan ritual beserta dukun tersebut harus mati dengan mengenaskan. Scene beralih di mana Hyung dan yang lainnya sudah sampai di Hanyang. Akan tetapi, mereka sedikit kebingungan dengan kondisi Hanyang yang buruk.
Tiba-tiba datang pengawal Hur menemui mereka bertiga dan memberitahukan mereka bahwa ada sesuatu di gunung. Mereka pun tiba di gunung dan ternyata itu adalah mayat yang melakukan ritual semalam. Sungguh, di sini gua jijik, Cok, liatnya. 야, 난도질을. 이지마 겁도시. 야 맞지 마. 사내들이 그렇게 겁이 많아 어떻습니까? Dan Hyung menanyakan siapa yang melihat kejadian ini dan menanyakan kepada gadis kecil yang mencuri sesajen semalam, dan dia pun mengakuinya, namun dia berbohong bahwa monsterlah yang melakukan semuanya. 물개입니다. Karena Hyung merasa curiga kepada gadis kecil itu, Hyung pun membuntutinya. Tiba-tiba, gadis itu diberikan baskom oleh lelaki misterius dan Hyung membuntuti gadis kecil itu, sedangkan Sunghan membuntuti lelaki misterius tersebut. Dan ternyata, gadis kecil itu diberikan makanan oleh lelaki misterius tersebut. Dengan syarat, gadis kecil disuruh berbohong bahwa semua kejadian di gunung kemarin malam adalah akibat monster. Sedangkan Sunghan gagal untuk mendapatkan lelaki misterius itu. 근데 갑자기 말을 타고 가버리는 Tiba-tiba saat mereka berunding, ada seorang pedagang yang terkena wabah penyakit. Dia mengaku bahwa yang melakukannya adalah monster. Scene beralih di mana Hyung dan Raja Jungjong sedang mencari tahu apa akibat dari kematian mereka semua, karena mayat pedagang memiliki luka benjolan setelah bertemu dengan monster itu, sedangkan yang lain tidak memiliki benjolan di tubuhnya. Di tengah perbincangan Raja dan Hyung, mereka berencana untuk menemukan monster itu secepatnya. Dan cerita pun berpindah di mana Raja Jungjong sedang runding dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri itu bernama Simwon. Dan orang-orang di sekelilingnya itu untuk menemukan monster itu dengan mengkerahkan 100 prajurit di istana dan dipimpin oleh Hyung. Namun Perdana Menteri mengusulkan kembali bahwa setiap warga wajib memberikan stok makanan mereka semuanya atau ikut mencari monster tersebut dengan cara dipaksa. 그 이상의 군사는 불가합니다. 부족한 일인데 100으로 되겠나? 인원은 민간의 지원을 받아서 수색대원을 보충할까 하는데 너희 자발적으로 참여해서 조사하면 민가에 떠도는 소문도 명이다. 예를 거쳐봤들라. 인왕산에 괴이한 일이 일어나 인왕산을 수색할 수색대를 편성하여 이 나라의 안위를 위협하고 있다 해서 Setelah mereka dikumpulkan, ada seorang patua yang ingin ikut berburu dan Hyung menghampirinya agar pulang karena merasa iba melihat dirinya sudah tua. Namun patua itu kekeh untuk bisa ikut karena dia telah banyak memelihara hewan dan patua itu pun ikut. Dan tiba-tiba Perdana Menteri datang dengan seorang lelaki, dia bernama Jin Yong. 도성의 백성들을 다 동원하고도 실패하면 이번엔 도망치지 마시게. 주상의 용상에 소리가 낄 것이야. 수색을 시작한다! Scene beralih di mana mereka sedang mencari monster tersebut, namun mereka semua tidak berhasil menemukannya. Dan mereka pun berunding kembali. Disitulah Jin Yong menyarankan untuk berpencar. Namun dilihat dari mukanya, dia memiliki rencana dan mereka pun lanjut mencari monster dengan cara berpencar. 배를 나눠서 수색하는 게 나을 듯합니다. Malam pun tiba. Dan di tengah pencarian mereka, Patua malah pergi sendirian dan diikuti oleh Sunghan. Akan tetapi, Patua itu malah nyoledat dan jatuh ke jurang. Hade Patua. Tiba-tiba, Hyung menghampiri Sunghan dan diikuti oleh Meong dan pengawal Hur. Namun pengawal Hur menemukan jejak yang sangat besar yang menuju ke dalam jurang tersebut. Melihat hal itu, Hyung memutuskan untuk turun ke jurang dan memeriksanya. Di sisi lain, orang-orang yang ikut dengan Junyong malah dibunuh oleh pasukan Jungyong atas perintahnya. Nah, gimana? Sudah hampir paham warga bumi?
Cerita berpindah di mana Hyung ingin memeriksa jurang tersebut. Namun di tengah perjalanannya Hyung turun, ada suara yang sengaja ditembakkan, tanda monster itu memang ada. Tiba-tiba, pasukan di atas jurang diserang dan Hyung yang mendengarnya langsung beranjak naik kembali ke atas dan pertempuran pun terjadi. Setelah mereka berhasil membunuh yang menyerang mereka, Hyung hendak dipanah namun berhasil diselamatkan oleh Sung Han dan mereka pun dilempari jaring. Tiba-tiba Jin Yong datang dengan membawa Meong dan pengawal Hur. Dan ketika Meong teringat kejadian 13 tahun yang lalu, dia berkata kasar kepada Jin Yong dan ia pun dijorogen ke dalam jurang dengan pengawal Hur. Namun mereka berdua nyangkol di tengah jurang. Dan ketika pasukan Jin Yong hendak memeriksanya dengan melemparkan berbagai macam senjata, tiba-tiba saat panah dilesatkan ke bawah jurang, ada sesuatu makhluk yang sangat besar, tidak lain itu adalah monster. Dan monster itu pun keluar dari sarangnya dan menyerang semua pasukan Jin Yong. Separuh pasukan dan Jin Yong berhasil melarikan diri dan kembali ke kerajaan dan memberitahu kepada Perdana Menteri bahwa monster itu benar adanya. Karena Perdana Menteri itu tahu bahwa itu hanya isu yang dibuat sendiri, dia pun agak sedikit tak percaya. Di sisi lain, Hyung dan Sung Han mencari Meong dan pengawal Hur dengan pergi ke dasar jurang dan menemukan mereka. Tiba-tiba, ternyata Patua yang nongol dan Patua itu berkata monster itu akan datang dan agar tidak diketahui keberadaan mereka, mereka harus melumuri dengan cairan yang ada di sekitarnya. Namun ketika monster itu ingin tidur, monster itu malah kentut. Anjim, hahaha. Ketika mereka hendak melarikan diri, monster itu malah terbangun dan mendekati Meong. Akan tetapi, Hyung melemparnya dengan batu dan segera berlari dari situ dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat mereka berhasil kabur dari monster tersebut, mereka sampai ke sebuah ruangan penangkaran. Ternyata Patua itulah yang memelihara monster itu saat waktu kecil, dan monster yang mengejarnya itu bernama Corong. Dia menyelamatkan Corong saat waktu kecil karena seorang pria bernama Yong Sangun menyerang dan membunuh semua monster di situ. Akan tetapi, Corong yang masih kecil berhasil diselamatkan oleh Patua itu. Corong yang berawal jadi jinak karena memakan bangkai manusia, dia menjadi sangat buas dan ganas dan arogan. Tiba-tiba, Corong datang dan Patua itu menyuruh semuanya naik tangga. Akan tetapi, Patua itu harus tewas di kandang Corong tersebut. Di sisi lain, Hyung dan yang lain berhasil keluar dan sampai di aula kerajaan. Dan Hyung langsung memberitahu Raja Jungjong soal monster tersebut. Tiba-tiba saat pembicaraan mereka berdua ada sesuatu di luar dan langsung menyerang Raja Jungjong. Ternyata itu adalah Perdana Menteri yang berkhianat. 왜도 대답하지 못하는 임금?
Namun ketika Raja dan Hyung hendak dilenyapkan, tiba-tiba ruangan di sekitar goyang hingga temboknya merulug. Ternyata itu adalah Corong yang hendak keluar dari bawah tanah. Dan Corong pun keluar dan berontak di ruangan tersebut. Dan di tengah pemberontakan monster tersebut, Raja dan Hyung berhasil selamat. Hingga akhirnya monster itu pun berhasil ditangkap. Namun sayang, Perdana Menteri berniat memamerkan kepada rakyat. Dan tak lama, monster itu memuncratkan cairan penyakit tersebut dan berhasil lolos. 밖으로 끌어내서 저놈을 지금 죽여서는 안 된다. 온 백성을 떨게 해야 한다. Di sisi lain, Hyung memerintahkan kepada Sung Han untuk membuat bom dan menutup pintu gerbang istana agar monster tidak masuk ke pemukiman warga. Tidak lama pintunya hendak ditutup, Simwon datang dan melarang mereka menutupnya. Namun karena warga kesal kepada Simwon pun didorong ke dalam istana dan dikunci di dalamnya. 소작하게 주어내요. 빨리 성문에 당권에 있는 모든 수를 빌려주고 내 땅에서 소작하게. Ketika Simwon hendak dimakan oleh Corong, dia menawarkan warga dan tidak ambil lama, Simwon dicaplok oleh monster itu. Plok. Dan ketika Corong hendak lompat ke warga, Hyung menembaknya dengan panah dan Hyung pun dikejar oleh monster itu dengan memancingnya menuju kandang yang akan menjebaknya dengan bom. Dengan cara Hyung membuat suara agar Corong terpancing. Di sisi lain, Sung Han dan pengawal Hur sedang membuat bom. Tiba-tiba, Jin Yong yang ternyata masih hidup menyerang mereka. Dan ketika Sung Han hendak dilenyapkan, dia selamatkan oleh pengawal Hur. Tiba-tiba, Myong datang dan ingin memanah Jin Yong. Namun pengawal Hur dijadikan perisai. Karena mereka ingat saat pertama kali bertemu, Myong tak ragu untuk memanahnya. Dan Jin Yong pun terpanah tepat di tikoroknya. Di sisi lain, Hyung yang sedang bermain petak umpet dan ditabok oleh Corong, dia pun diberitahu oleh Myong bahwa bom sudah siap. 아버지! 설치가 다 끝났습니다! 아버지! Ketika bom dinyalakan, sumbunya malah mati. Asyik. Dan tidak ambil pusing, Hyung memutuskan untuk melawan Corong sendirian. Dan hingga akhirnya, dia berhasil mendekati bom tersebut dan memegang api hingga monster itu melompat ke arah Hyung. Bom pun dinyalakan dan meleduk, dan monster itu pun mati. Hingga akhirnya Myong ingin mencari Hyung dan menemukan ternyata Hyung masih hidup. Dan cerita berakhir dengan bahagia dan Myong bersama pengawal Hur, mereka berdua menjadi satu. Karena Sung Han heran kenapa Hyung berhasil selamat dari ledakan itu, Hyung pun menceritakan dan cerita pun tamat. Ending yang sangat menegangkan. Ya. Nah, ceritanya agak sedikit menegangkan ya warga bumi. Jadi ya kita dapat dari alur filmnya adalah jangan menyia-nyiakan orang yang sudah berbakti dan menghormati kepada kita dengan setulus hatinya. Contohnya si Hyung itu dan adminnya. Oke, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendukung channel ini ya, warga bumi. Terima kasih, saya dari jajaran Coolmovie ID dan mengucapkan selamat beristirahat.